biasanya nih kita mengajarkan kepada anak-anak biasa ya atau anak-anak normal. Nah, kali ini tuh agak kesulitan jika mengajarkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya barang siapa beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya Bukhari Muslim. Assalamualaikum ayah bunda, kembali lagi nih di Ngobrol Santai edisi Ramadan bersama saya Bu Rahma, salah satu behavior terapis di Pusat Intervensi Dini Segar. Dan hari ini aku sudah bersama Bu Oris ya, salah satu terapis juga dari Pusat Intervensi Dini. Dan kita akan membahas mengenai tips-tips yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah dalam menghidupkan bulan Ramadan untuk anak-anak spesial needs. Ini kan kayaknya jarang ya dibahas, jadi bolehlah kita tips apa aja sih yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Mungkin langsung aja ya ke Bu Oris nih, sebagai terapis di Pusat Intervensi Dini Segar, udah memasuki bulan Ramadan, kira-kira ada nggak ya yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah gitu untuk mendampingi anaknya di bulan Ramadan? Ya, betul. Selamat siang para penonton semua. Ya, di hari ini kita akan mengulas sedikit ya Bu Rahma ya, tips mengajarkan anak berkebutuhan khusus untuk berpuasa Ramadan. Nah, ini tuh agak tricky ya Bu Rahma, karena kalau biasanya nih kita mengajarkan kepada anak-anak biasa ya atau anak-anak normal. Nah, kali ini tuh agak kesulitan jika mengajarkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mana mereka ini kan banyak diagnosanya ya, beragam, dan kebanyakan itu anak-anak berkebutuhan khusus sulit untuk berpikir abstrak gitu. Karena Ramadan ini, puasa Ramadan itu kan abstrak banget ya Bu Rahma ya, mengenai pahala, lalu mereka harus menahan hawa nafsu. Hawa nafsu tuh apa ya? Ya, gitu. Sulit gitu dicerna oleh anak-anak special need kita ini gitu. Makanya ya, beberapa tips sih dari saya. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa diterapkan oleh ayah bunda sekalian gitu ya. Jadi yang pertama itu Bu Rahma, kita mengajarkan bulan puasa atau mengajarkan puasa itu dari cerita atau dari lagu. Cerita dongeng, cerita anak-anak gitu. Betul. Bisa cerita dongeng, bisa cerita anak-anak, atau lagu-lagu juga kan anak-anak sangat lekat dengan lagu ya. Lagu-lagu anak-anak seperti lagunya Tasya itu ada yang apalah arti puasa gitu. Kalau ayah bunda tahu ya, dari mungkin kalau yang masih sejaman sama Bu. Iya. Aku soalnya Bu Rahma nggak tahu ya. lupa gitu. Oh ya. Jadi kalau dari lagu-lagu dan cerita itu anak-anak akan lebih mudah untuk menerimanya gitu. Akan lebih mudah dipahami gitu. Kalau misalkan kayak kartun puasa kayak dulu kan ada Syamil dan Dodo tuh zaman aku SD gitu tuh Bisa banget. Nah, apalagi kalau membacakan ceritanya ini bersama-sama gitu ya. Jadi ketika anak mau tidur, nah pada saat anak mau tidur tuh bisa kita bacakan cerita dongeng mengenai temanya tuh Ramadan gitu, puasa Ramadan. Nah, itu sih menurut saya akan lebih bisa dicerna oleh anak-anak ya, diterima oleh anak-anak special need kita gitu. Oke, jadi kayak kita mengenalkan dulu ya sebelum puasa gitu. Betul. Jadi ini nih puasa kita harus ngapain aja. Terus kira-kira gimana ya kalau misalkan puasa ini kan Ramadan ini identik dengan puasa. Sedangkan puasa ini tuh ya jangankan anak spesial needs ya, anak-anak biasa pun kadang masih kesulitan, bahkan di umur SD juga masih banyak yang
aduh susah nih gitu. Jadi kadang ngebayanginnya aduh kalau untuk special needs ada nggak sih caranya gitu, tipsnya buat belajar puasa gitu. Ya, tadi kan yang pertama itu adalah tips mengenalkan puasa Ramadan dari lagu dan cerita gitu. Jadi kita ceritakan tuh ke anak-anak kita ini bahwa puasa itu artinya sabar loh, belajar sabar gitu. Belajar menahan untuk tidak makan dulu selama beberapa jam gitu, atau dari subuh tuh apa sih gitu kan, misalkan subuh tuh dari terbitnya matahari sampai nanti mulai malam tuh baru kita boleh makan lagi. Nah itu dari lagu-lagu dan cerita itu bisa kita detailkan satu persatu yang tidak dimengerti oleh anak gitu, tapi kita coba jelaskan dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Lalu karena anak-anak special need ini belum bisa berpikir abstrak ya, masih harus sesuai fakta kenyataan gitu, baru bisa menangkap tuh berpikirnya secara konkret gitu ya. Nah tips yang paling utama adalah anak-anak kita ini harus melihat orang tuanya terlebih dahulu, Bu Rahma. Karena coping ya. Betul. Lihat apa yang dilakukan orang tuanya. Betul. Orang tua adalah role model anak ya. Jadi mereka harus melihat dulu nih, kalau kita bilang kita puasa yuk nak gitu. Apa sih puasa itu kan biasanya anak-anak gitu ya. Udah kita jelaskan dari cerita, lalu ya udah yuk lihat bunda atau lihat ayah gimana pelaksanaan puasa gitu. Jadi dari bangun sahur ya kita bangunin gitu, nak yuk bangun sahur, kita mau latihan puasa. Sebelum puasa tuh ada namanya sahur loh gitu. Jadi kita bangunkan sahur, kita ajak makan sahur, lalu anak melihat nih dari habis sahur sampai dengan jam 12 siang nanti misalnya, oh mama saya atau bunda saya itu tidak makan loh atau tidak masak di pagi-pagi hari gitu ya, supaya anak tahu konsepnya bahwa ya di pagi itu sampai siang nanti misalkan tidak ada makanan gitu. Lalu mereka juga lihat orang tuanya berpuasa sampai sore hari gitu, yang mana maksudnya dengan si anak ini melihat secara langsung itu akan lebih mudah juga diterima oleh anak gitu, lebih mudah dipahami. Oh ternyata mamaku itu puasa tidak makan ya dari subuh sampai maghrib gitu, dan aku lihat secara langsung memang tidak ada makanan di meja makan gitu. Jadi dikosongin ya. Iya betul. Tapi perlu nggak sih kayak bertahap tidak makan gitu. Kalau dulu aku kan diajarinnya ya udah sampai zuhur dulu aja gitu. Biasa kan orang-orang yang umumnya gitu ya, setengah hari ya. Setengah hari sahur ikut, ya udah bagus nih zuhur gitu sampai buka. Perlu nggak sih kayak gitu juga? Dan gimana kalau misalkan emang iya bertahap tuh tahapnya kayak gimana? Perlu banget ya ayah bunda. Jadi tips yang selanjutnya adalah mengajari anak berpuasa itu bertahap jamnya gitu ya Bu Rahma. Jadi kalau misalkan orang-orang dewasa itu kan kita ya berpuasa dari subuh sampai maghrib gitu ya. Kalau anak-anak tuh karena lambungnya juga mereka belum siap gitu ya. Misalkan kita mengajarkan untuk anak usia 4 tahun itu kan lambungnya belum begitu sempurna ya Bu ya. Jadi nggak bisa tuh anak-anak yang langsung full satu hari gitu. Makanya harus bertahap. Misalkan dari jam 6 ya anak-anak sahur dulu nih, kita sahurkan anak-anak setengah 6 misalnya. Nah dari setengah 6 itu 2 jam kemudian mereka harus menahan lapar. Kita ajarkan 2 jam dulu nih di awal. 2 jam, nanti ketika misalnya jam setengah 9 atau jam 9 mereka berbuka gitu ya. Setelah mereka berbuka di jam 9, kita ajarkan lagi nih, lanjut lagi. Yuk nak lanjut lagi 2 jam lagi, yuk kita puasanya lagi gitu. Setelah jam 9 puasa lagi nih sampai jam 12. Nanti jam 12 boleh buka, boleh minum atau makan cemilan. Kemudian begitu selanjutnya ya Bu Rahma, 2 jam lagi puasa, kemudian buka, lalu lanjut lagi 2 jam lagi sampai nanti maghrib gitu. Di next day-nya tambah lagi boleh? Nah, kalau sekiranya anak-anak kita mampu di puasa dalam 2 jam itu, boleh kita tambahkan 3 jam. 3 jam atau yang
paling sulit ya misalnya kita bisa ajarkan tuh benar-benar seharian ya udah 2 jam tok puasanya 2 jam aja gitu. Dari jam 10 sampai jam 12 aja. Habis itu mereka boleh makan ya itu monggo dicoba dulu gitu. Dari yang paling ringan dulu lah gitu. Kalau sudah bisa 2 jam ya mulai 3 jam, sudah bisa mulai 4 jam, sudah bisa lagi mungkin bisa di Per waktu sholat ya setengah hari ya kalau orang bilang ya jam 12 gitu ya. Atau enggak kalau udah bisa jam 12 ntar tambah lagi asar Ya, gitu betul. kan. Baru sampai maghrib. Baru sampai Jadi maghrib. nggak perlu dipaksakan ya Bunda, Iya, kalau iya. memang ternyata Betul. belum. Ini kan namanya belajar ya. Kalau belajar artinya nggak harus sesuai dengan apa Betul. yang biasa kita lakukan, tapi boleh sahurnya nggak usah jam 4 tapi setengah 6 tuh tadi kata Bu Oris gitu kan. Terus buka 2 jam, terus 3 jam buka lagi gitu. Oke. Ini benar-benar masukan banget ya buat yang pertama kali yang punya spesialis tapi pertama kali untuk puasa gitu. Nah, terus gimana nih menurut Bu Aris gitu ya, cara menarik apa buat akhirnya si anak-anak antusias menyambut Ramadan gitu? Karena kan kalau Ramadan puasa doang gitu ya, kadang suntuk ya. Betul. Bosan ya, bosan waktu banget. kecil kayak puasa doang tuh kayak pengennya main atau kan tidur aja gitu kan. Nah, ini kira-kira ada cara menarik apa nih yang bisa dilakukan oleh ayah bunda dengan anak-anaknya gitu ya, khususnya yang mempunyai anak-anak spesial kayak gitu. Betul. Jadi tips nih ya Bu Rahma yang ketiga adalah tadi ya Bu Rahma untuk menghindari anak-anak tuh mager atau tidur aja atau bolak-balik ke kamar mandi nggak sih? Aku bolak-balik dapur ya. Cuma buat lihat ini Atau bolak-balik kulkas gitu ya buat ngadem. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut gitu, alangkah bagusnya ya, alangkah baiknya kita nih sebagai orang tua nih sudah menyiapkan dulu perintilan-perintilan atau kegiatan yang bisa kita lakukan bersama oleh anak gitu. Misalkan di awal Ramadan, sebelum Ramadan deh nih, secara fisik itu juga anak, terutama anak special need nih harus melihat juga kalau Ramadan tuh apa ya gitu. Maksudnya di rumah berarti kita sudah membuat hiasan-hiasan bersama nih, hiasan Ramadan bersama anak atau tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan gitu ya. Jadi kan anak melihatnya secara langsung, oh ada yang beda di rumahku nih, mau ada tamu apa sih gitu kan. Nah, dari situ barulah mereka paham, oh iya ini mau masuk bulan Ramadan. Suasananya tuh suasana rumah kita buat sedemikian rupa. Lalu bisa juga nih di pertengahan Ramadan tuh biasanya di minggu pertama, kedua itu anak-anak udah mulai bosan ya Bu ya. Ini puasa sampai kapan sih gitu kan? Aku udah bosan ya misalkan gitu. Nah, ini kita juga udah harus bikin rencana-rencana nih, permainan-permainan atau games-games seru Bu Rahma yang bisa mengajak anak, yang bisa membangunkan semangat lagi untuk anak gitu. Nah, games ini bisa berupa games edukatif ya Bu Rahma, atau games-games yang berbau motorik halus gitu ya. Iya, betul. Terus kayak misalkan ngabuburit gitu ya, ngabuburit bisa lewat mungkin nonton film Islami. Kalau dulu kan di TV banyak ya kisah Nabi dan Rasul gitu. Cuman kan kalau sekarang mungkin anak-anak ketertarikannya berbeda ya. Mungkin bisa lewat tadi games seperti itu ya. Iya, betul. Terus juga mungkin bikin apa sih namanya kalau Ramadan tuh kan buka menunya kayak harus spesial. Betul, bisa banget Bu Rahma, betul. Untuk apa ya, melibatkan anak-anak ini di dapur tuh juga bisa menyiapkan menu takjil atau berbukanya mereka gitu. Berarti emang kita tuh harus membuat spesial gitu ya, karena Ramadan ini kan bulan yang spesial bagi umat muslim. Betul. Ya. Dari pokoknya di Al-Quran juga dijelaskan keutamaan-keutamanya, tapi kalau misalkan kita langsung tuangkan keutamaan itu kayaknya anak-anak terlalu abstrak. Jadi bagaimana secara visual mereka juga merasakan bahwa bulan ini tuh spesialnya ya Bunda. Jadi bisa lewat kreativitas, menghias
Iya, rumah itu berasa banget sih gitu kan, berasa banget kalau oh ini Ramadan nih. Terus juga lewat aktivitas-aktivitas yang memang berbau Islami tapi dengan menyenangkan gitu. Itu juga oh ya baru kepikiran ya. Iya. Jadi memberikan suasana berbeda lah di rumah. Jadi itu akhirnya anak juga ngerasa oh ini berbeda nih Iya. gitu Ramadan. Bukan hari yang biasanya nih Iya, gitu. Jadi mereka juga senang menyambut. Ya, lebih semangat juga gitu. Jadi penasaran kan anak, oh ada apa sih di bulan Ramadan gitu kan. Oke. Menarik banget. Nah terus gimana nih Boris kalau tadi kan sempat bilang oh udah mulai lemes nih pertengahan, jangan pertengahan kayaknya seminggu juga kayaknya udah mulai berkurang ya semangatnya. Ada lagi nggak yang bisa dilakukan oleh ayah bunda ini, misalkan aduh buntu aku harus apa ya gitu plannya. Iya, ketika anak-anak ini sudah berhasil berpuasa, kita nih sebagai orang tua jangan lupa memberikan apresiasi gitu, memberikan penghargaan kepada mereka bahwa mereka sudah berhasil nih misinya terpenuhi gitu, sudah berhasil melakukan puasa dan mampu bersabar. Nah itu namanya adalah reward ya, reward atau reinforcement positif gitu. Kita memberikan apa yang anak mau ya, tapi tidak menjadi sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi misalnya di hari ini nih, di hari pertama si anak bisa puasa di 2 jam ya, 2 jam. Nah itu langsung kita berikan. Kalau anak-anaknya sudah bisa mengerti tuh, kita bisa kasih stiker ya Bu Rama, stiker bintang. Nanti stiker itu kita tempel di dinding, misalnya kita tempel di dinding. Nah si stiker ini harus kita kumpulin nih selama 7 hari atau 7 stiker. Nanti ketika di hari Minggu atau 7 stiker itu bisa kita akumulasi dan bisa kita tukarkan. Jadi anak nih bisa menukarkan, aku punya 7 stiker bintang loh, aku mau tuker mah sama susu strawberry misalnya gitu. Nah Boris, itu kan kayaknya bisa dilakukan kalau anak sudah memahami konsep token ekonomi ya. Tapi bagaimana bila anak itu belum memahami nih soal tadi ada reinforcement positif atau ada reward kayak gitu ya, yang harus dikumpulkan. Bagaimana kalau misalkan mereka belum paham konsep tersebut? Ya. Jadi ayah bunda untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang belum begitu paham konsep token ekonomik ya, atau tadi mengumpulkan bintang ya, stiker bintang gitu. Nah kan ada anak-anak yang memang nggak sabar ya, belum sabar gitu Bu, kayak ngumpulin bintang tuh apa sih gitu, aku nggak mau ini loh gitu kan. Ada yang anak-anak belum sampai tahap itu. Nah maka kita berikan rewardnya itu secara langsung Bu Rahma. Kita berikan reward secara langsung, misalnya si anak sukanya apa ya, buah naga misalnya ya. Nah ketika dia sudah berhasil puasa setengah hari atau misalnya 2 jam, itu langsung kita berikan makanan kesukaannya gitu. Jadi anak betul-betul merasakan penghargaan secara langsung gitu. Oke, jadi buat yang mungkin kakak-kakaknya, anak-anaknya gitu ya, yang belum tahu nih konsep, oh ada ya kalau harus ngumpulin dulu nih bintang terus ditukerin, itu bisa juga dikasih rewardnya langsung. Betul. Gitu. Tapi perlu nggak sih, ini kan karena puasa Ramadan itu 30 hari ya, tadi kan akumulasinya seminggu-seminggu. Nah misalnya ayah bunda pengen mengakumulasikannya itu 1 bulan, setelah seminggu-seminggu dapat nih kayak apa ya, grand prize-nya apa sih, hadiah utama itu boleh nggak, apa cuma kayak cukup yang seminggu aja gitu, atau kita perlu menyiapkan sesuatu yang lebih besar? Iya, itu tergantung kepada kesepakatan kedua orang tua ya, ayah bunda. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ingin memberikan grand prize gitu ya di akhir, ya monggo aja gitu, boleh aja. Tapi kalau ternyata dirasa anaknya sudah cukup semangat dan sudah cukup termotivasi dari reward di tiap minggunya, itu juga sudah oke aja gitu, sudah cukup. Jadi dilihat lagi sih, tergantung pada kemampuan ayah bunda, lalu tergantung juga pada
apa ya, anak-anaknya ya, maksudnya Respon kesemangatan, iya betul, respon atau kesemangatan anak-anak. Jadi kan kalau misalnya nih ada anak-anak yang setiap minggunya sudah dapat reward nih, tapi di minggu terakhir atau minggu ketiga tuh terasa berat banget ya. Nah ini bisa kita coba berikan semangatnya lagi, ya itu tadi dengan grand prize tadi gitu ya, reward utama misalnya di hari Lebaran ya, atau misalkan dia mau minta baju Lebaran ya, baju bagus gitu ya, baju baru. Nah itu bisa tuh kita jadikan reward utamanya nanti di akhir Ramadan gitu. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan bahasanya sunnah lah ya. Iya sunnah ya, tidak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Jadi sebenarnya cukup kita berikan ya akumulasi setiap minggu. Tapi kalau misalnya ayah bunda tertarik dan mau meningkatkan semangatnya lagi lewat hadiah utama, Betul. boleh banget Monggo gitu. Tapi ya kasih tahu ada hadiah utamanya kayak nggak usah dari awal, pertengahan Iya. aja ya. Pertengahan kayak udah loyo ini kayak senjata cadangan. Iya. Biar semangat Iya, lagi. betul. Oke. Ya. Nah, lalu ini Bu Rahma, reward itu bukan hanya secara material ya, tapi kalau memang anak-anak ini sudah cukup dari penghargaan apresiasi secara verbal ya, atau secara touch gitu, fisik, seperti wah good job sambil kita peluk gitu ya, sambil kita sayang, nah itu saja sudah cukup gitu dengan pujian. Kalau memang anaknya bisa ya, Ya, betul. dengan catatan kalau memang anaknya mudah gitu atau mudah termotivasi kalau diberikan pujian. Pujian, Terus betul. tadi apa, dipeluk hebat kayak gitu ya. Ya. Oke, yang terakhir nih ya Boris, perlu nggak sih, kalau dulu kan aku waktu SD nih suka dikasih kayak jurnal Ramadan gitu ya. Jadi kita disuruh nulis aktivitas kita selama Ramadan, cuman kan kalau dulu disuruhnya nulis ceramah ya. Iya, betul, betul. Iya. Untuk sore sama ceramah taraweh gitu. Tapi ini perlu nggak sih buat apa namanya special needs gitu ya, punya jurnal Ramadan gitu? Kalau menurut saya ya, ketika anak-anak special need ini sudah bisa menulis, sudah bisa memahami ceramah gitu, itu bisa dilakukan Bu Rahma. Jadi kita kasih satu buku diari Ramadan ya, atau jurnal Ramadan tadi itu, yang mana mereka bisa mengisi dengan cerita mereka berpuasa hari ini, atau bisa kita ajak mendengarkan ceramah gitu. Jadi ketika selesai mendengarkan ceramah, kita ulas lagi nih bersama anak-anak gitu ya. Tadi Pak Ustadznya nasihatin apa ya gitu, atau yang kamu tangkap dari ceramah Pak Ustadz tadi itu apa gitu. Nah sama-sama kita tuliskan di jurnal atau di buku diari Ramadan itu tadi. Tapi untuk anak-anak special need yang belum bisa menulis, lalu belum dapat memahami ceramah gitu ya, bisa kita sederhanakan mungkin ya Bu Rahma. Bisa kita berikan gambar atau checklist kali ya Bu ya. Jadi di dinding tuh mungkin bisa kita kasih gambar table puasa Ramadan dari puasa pertama sampai 30 hari ya. Nah, ketika mereka sudah selesai berpuasa atau bisa melakukan puasa pada hari itu ya, kita berikan gambar atau checklist gitu. Untuk sebagai tanda ya, sebagai acuan juga mereka, kalau aku hari ini sudah bisa loh, masih ada beberapa hari lagi nih yang belum di checklist misalnya gitu. Jadi aku berhasil di hari keberapa gitu kan ya. Hari ini aku berhasil, misalkan besok tidak berhasil tidak apa-apa kayak gitu. Jadi tidak ini apa-apa. ayah bunda nggak harus semuanya berjalan baik ya ayah bunda gitu. Ini nggak apa-apa kalau misalkan tidak berhasil, tapi Betul. tetap di record gitu lewat catatan ya kan. Misalkan kemarin
sekarang batal gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena kita sama-sama belajar gitu ya, ayah bundanya belajar, terus anak-anaknya juga belajar. Nah untuk yang di tabel juga ayah bunda bisa, akhirnya anak-anak bisa melihat gitu ya, oh ini keberhasilannya, oh hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, hari ketiga belum, nggak apa-apa ya Bu Oris ya, nggak dipaksakan. Tidak apa-apa. Intinya sih dalam belajar berpuasa Ramadan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini jangan sampai dipaksakan ya bunda, jangan sampai membuat mereka frustrasi gitu ya, atau jadi nggak mendapatkan hikmah puasa ya, gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalaupun mereka belum bisa berpuasa 2 jam nih misalnya ya udah kita coba mereka untuk berpuasa menghindari makanan-makanan tertentu gitu. Seperti yang kita ketahui kan kalau anak-anak kebutuhan khusus banyak pantangan ya, banyak makanan-makanan yang bisa memicu kehiperaktifan mereka gitu. Nah itu bisa juga dilatih untuk anak-anak yang memang sulit sekali belajar berpuasa gitu. Intinya sekecil hal yang paling mudah itu menghindari atau berpuasa dari makanan yang mereka hindari gitu, seperti menghindari atau berpuasa dari coklat, tepung-tepungan, es krim, iya, ya kan, atau yang lainnya yang memicu hiperaktifnya anak-anak kayak gitu. betul. Bisa juga misalkan ayah bunda puasanya tidak makan dulu tapi boleh minum gitu. Iya. Misalkan sampai jam 12 oke nggak makan dulu tapi boleh minum Iya, gitu, juga betul, boleh betul. gitu. Variasi sih ya gitu ya. Oke, itu semua tips-tips dari Bu Oris ya untuk menghadapi Ramadan atau mengisi Ramadan bagi anak-anak spesial nih. Menarik banget kan ya ayah bunda. Ini nih bisa dicoba, nggak usah terlalu banyak. Kalau ini dirasa sulit ya coba sedikit-sedikit, satu-satu juga boleh. Untuk itu aku mau mempersilahkan Bu Oris nih buat closing statement dalam bincang-bincang kita siang hari ini. Ya. Mungkin closing statement dari saya adalah, yuk ayah bunda kita ajarkan anak-anak special need berpuasa Ramadan dengan cara yang seru dan menyenangkan. Itu aja sih Bu Rahma. Jadi intinya kita membangun semangat dan belajar anak ini dengan cara yang menyenangkan dan seru gitu. Jadi puasa nggak suntuk lagi nih ya bunda ya. Anak-anak juga semangat, ayah bunda juga punya aktivitas menarik yang akan diberikan ke anak-anak. Oke, mungkin hari ini itu aja ya bincang-bincang kita. Terima kasih kepada Bu Oris yang sudah menemani hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.